Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang terhormat kepada Ibu Maria Oktasari MPD selaku dosen mata kuliah instrumentasi tes dan teman-teman R4B sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas R4B Bimbingan dan Konseling, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, ada Anissa Nada Nabilah, yang kedua ada Fatia Kamilah, yang ketiga ada saya sendiri, Irma Fatmawati, dan yang terakhir ada Rinaldi Fatlail. Di sini, kami akan mempresentasikan materi pertama dari mata kuliah instrumentasi tes, yaitu prinsip dalam pengukuran psikologi. Yang mana materinya terdiri dari, pertama, ada pengertian pengukuran, yang kedua, norma, arti skor, dan statistik dasar untuk pengujian, yang ketiga ada korelasi dan regresi, yang keempat ada reliabilitas dan validitas, yang kelima ada analisis butir soal, yang keenam ada membuat dan menguji item-item tes, dan yang terakhir ada administrasi tes. Yang pertama akan menjelaskan adalah saya sendiri, Irma Fatmawati, lalu akan dilanjut dengan Fatia Kamilah, yang selanjutnya ada Anissa Nada Nabilah, dan yang terakhir ada Rinaldi Fatlail. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan aspek penting dalam penelitian psikologis maupun penelitian-penelitian dalam bidang lainnya. Belz, Ries, dan Nesselrode pada tahun 1988 juga menyatakan bahwa pengukuran merupakan salah satu landasan dalam penelitian empiris dari berbagai disiplin ilmiah. Pada tahun 2016, Azwar mendefinisikan ilmu pengukuran sebagai cabang dari ilmu statistika terapan, yang mana bertujuan untuk membangun dasar-dasar teoretik dalam pengembangan tes yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan tes yang dapat berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Nah, apakah pengukuran itu penting? Ya, tentu saja pengukuran itu penting, bahkan sangatlah penting. Karena tanpa adanya pengukuran, maka disiplin ilmu hanyalah menduga-duga masalah tanpa bisa kita cari tahu masalah yang sebenarnya. Salah satu contohnya misalnya, saya memberikan kepada Anda 3 bola berbeda. 1 bola kecil, 1 bola sedang, dan 1 bola besar. Sekarang, tanpa menyentuh ketiga bola tersebut, saya akan meminta Anda untuk mengurutkan bola dari yang paling ringan hingga bola yang paling berat. Apakah bisa? Iya, tentu saja tidak bisa. Mengapa? Karena kita tidak tahu pasti mana bola yang ringan, sedang, dan paling berat. Tanpa menyentuh bola tersebut, kita tidak akan tahu pasti mana bola yang paling ringan dan paling berat. Maka dari itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengurutkan berat bola adalah dengan mengukurnya. Setelah bola tersebut diukur, kita baru mengetahui bola mana yang paling berat dan bola mana yang paling ringan. Nah, itulah salah satu contohnya. Pengukuran secara langsung mempresentasikan suatu cara yang dipilih oleh peneliti untuk mendefinisikan konsep-konsep penting. Dan hasil dari pengukuran juga memberikan material kasar bagi kepentingan analisis statistik ataupun matematika, dengan maksud menetapkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Itulah penjelasan untuk materi pengertian pengukuran. Yang selanjutnya ada materi norma, arti skor, dan statistik dasar untuk pengujian. Yang pertama ada norma. Norma kerap digunakan dalam bidang psikometri, yang mana merupakan cabang ilmu psikologi yang melakukan pengukuran psikologis untuk mendalami seluk-beluk pengukuran serta analisis dari berbagai perbedaan yang terdapat antara individu atau individual difference. Sehingga, fungsi psikometri dalam psikologi dapat dikatakan mempelajari perbedaan antar individu dan kelompok. Yang selanjutnya ada norma dalam psikologi.
Norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu. Nah, ada dua jenis norma, yaitu yang pertama, norma perkembangan atau norma berdasarkan umur. Di mana norma-norma pengukuran dalam psikologi ini digunakan untuk menginterpretasikan skor-skor yang didapatkan pada tes-tes perkembangan. Yang kedua ada norma kelompok atau within group. Norma-norma pengukuran dalam psikologi jenis ini digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif, yang mana sampel normatif berarti skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Apabila peneliti hendak menggambarkan posisi individu dengan cara membandingkan kemampuan dan kelompok. Yang selanjutnya ada macam-macam norma. Selain dua jenis norma yang telah disebutkan tadi, masih ada kategori lain untuk norma-norma pengukuran dalam psikologi. Yang pertama ada penilaian acuan norma atau PAN, yang mana merupakan suatu penilaian yang membandingkan hasil dari suatu tes terhadap hasil dalam suatu kelompok yang sama. Pendekatan dalam penilaian ini dikatakan sebagai pendekatan yang apa adanya, yang berarti patokan pembandingnya diambil hanya diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang didapatkan ketika pengukuran itu berlangsung, yaitu hasil dari tes yang diukur dan pengolahannya, juga penilaian yang berada di luar hasil-hasil pengukuran dari kelompok manusia. Yang kedua ada penilaian acuan patokan atau PAP, yang merupakan penilaian yang membandingkan hasil suatu tes terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian dilakukan, maka terlebih dahulu harus menetapkan patokan yang akan digunakan untuk membandingkan angka-angka dari hasil pengukuran agar angka-angka tersebut memiliki makna. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis norma tes. Beberapa jenis norma-norma pengukuran dalam psikologi yang digunakan dalam tes psikometri yaitu ada dua. Yang pertama, ada Criterion Reference Test atau CRT atau disebut dengan tes acuan patokan. Yang mana tujuan dari digunakannya tes acuan patokan difokuskan kepada satu kelompok perilaku siswa yang khusus. Maksud dari penilaian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai performa peserta tes tanpa memperhatikan perbandingan performa tersebut dengan performa yang lain. Tes acuan kriteria digunakan untuk menyeleksi secara pasti status individu yang berkaitan dengan ranah perilaku yang telah dirumuskan dengan baik. Yang kedua ada Norm Reference Test atau tes acuan norma. Tujuan dari penggunaan tes acuan norma biasanya akan lebih umum dan menyeluruh dengan melingkupi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Tes acuan norma ditujukan untuk mengetahui status peserta tes yang berhubungan dengan performa kelompok peserta lain yang telah mengikuti tes tersebut. Perbedaan lainnya antara tes acuan norma dan tes acuan patokan terletak pada standar performa yang digunakan. Pada pendekatan acuan norma digunakan standar yang bersifat relatif. Maka dari itu, norma-norma pengukuran dalam psikologi diperlukan dalam kegiatan pengukuran di bidang psikologi karena penggunaan acuan suatu norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui posisi seseorang di dalam kelompoknya. Salah satu contohnya, jika seseorang sedang mengikuti suatu pengujian tertentu, maka hasil tes tersebut akan menggambarkan posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti juga dalam tes tersebut. Kurang lebih itu adalah penjelasan untuk materi norma. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia Kamilah. Saya Fatia akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh Irma. Arti skor atau penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes siswa. Ing Masijo menyatakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh
kuantitas suatu objek yang bersifat kualitatif. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar observasi, pedoman wawancara, tugas terstruktur, dan lainnya. Proses penilaian menurut Ratnawulan dan Rusdiana mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak hanya terbatas pada karakteristik peserta didik, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Statistik dasar untuk pengujian. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah tafsiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Penelitian yang didasarkan pada populasi atau sampling total atau sensus dengan tidak melakukan pengujian hipotesis statistik dasar dari sudut pandang statistik disebut dengan penelitian deskriptif. Dalam menguji hipotesis, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Langkah-langkah pengujian ini disebut sebagai prosedur pengujian hipotesis. Berikut prosedur pengujian. 1. Menetapkan formulasi hipotesisnya. Hipotesis 0, H0, hipotesis alternatif HA. 2. Menentukan taraf nyata dan nilai tabel. Taraf nyata merupakan nilai toleransi dapat menerima kesalahan dari hasil hipotesis terhadap nilai bagian populasi. Taraf nyata adalah alfa, nilai toleransi alfa, persentasi. Misalnya 1%, 5%, dan 10%. 3. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian merupakan bentuk pembuatan kesimpulan dalam hal menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai kritis, nilai A-table dari distribusinya, dengan uji statistiknya. H0 diterima jika nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritisnya. H0 ditolak jika uji statistiknya berada di dalam nilai kritisnya. 4. Melakukan uji statistik. Uji statistik adalah rumus dari distribusi, berhubungan dengan distribusi tertentu, seperti uji berkorelasi dengan distribusi T, uji Z berkorelasi dengan distribusi korelasi, uji X2 berhubungan dengan distribusi Chi kuadrat, dan sebagainya. 5. Membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah keputusan akhir dari penelitian tentang hipotesis yang sudah mendapat pengujian. Jawaban dari kesimpulan ini menerima atau menolak hipotesis 0 sesuai dengan karakteristik pengujiannya. Korelasi dan regresi. Korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker. Berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa dan seterusnya. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. X yang berarti variabel independen, Y variabel dependen, N banyaknya sampel. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya, tidak dikenal istilah variabel bebas atau variabel tergantung. Biasanya, dalam perhitungan digunakan simbol X atau variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh, hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja. Maka, variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel
dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Regresi. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan mengetahui dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata. Variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Melalui analisis regresi, peneliti ingin menghitung nilai penduga untuk JB yang sesuai dengan data. Selain melakukan penghitungan nilai penduga untuk JB, juga sekaligus melakukan uji apakah nilainya signifikan atau dapat diabaikan, tidak signifikan. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Analisa regresi ada dua, analisa regresi sederhana dan analisa regresi berganda. Selanjutnya yaitu reliabilitas dan validitas. Pengertian reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Untuk mengetahui apakah tanggapan terhadap tes atau instrumen itu konsisten dan tidak pelin-pelan, dapat dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama secara berulang kali, yaitu selama 2 kali, kepada objek yang diukur atau responden yang sama. Pengetesan 2 kali merupakan syarat minimal untuk mengetahui apakah tanggapan objek ukur terhadap tes tersebut konsisten atau tidak. Selanjutnya yaitu validitas. Validitas sendiri berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen atau pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Dan artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta dengan keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Dan validitas sendiri suatu tes yang mempermasalahkan apakah tes itu benar-benar mengukur yang hendak diukur. Di sini maksudnya adalah seberapa jauh suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek yang kita ukur, tapi tergantung dari tingkat validitas tes yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu analisis butir soal. Nah, di analisis butir soal ini bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal, kita memperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal, dan kita juga mempunyai petunjuk untuk mengadakan perbaikan. 3 masalah yang berhubungan dengan analisis soal yaitu 1. Taraf kesukaran, 2. Daya pembeda, 3. Jawaban soal atau pengecoh menurut Ari Kunto tahun 2010. Namun, terkadang sebagian guru belum memahami kriteria pemberian skor kepada soal-soal yang berdasarkan kategori kesukaran, daya pembeda, dan jawaban soal.
Alhasil, soal mudah sedang sulit diberi standar skor yang sama. Untuk taraf kesukaran sendiri didefinisikan sebagai proporsi atau persentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Misalnya, bisa saja terjadi bahwa suatu butir tes dianggap mudah oleh kelompok siswa kelas A, tetapi pada kelompok siswa kelas B, butir tes tersebut dianggap sulit. Jadi, berdasarkan teori ini, analisis tingkat kesukaran soal tidak lepas dari butir soal dan tesnya. Biasanya, tes dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu skor tinggi, skor sedang, dan skor rendah. Yang kedua yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah, menurut Sudirman tahun 2012. Yang ketiga yaitu pola jawaban soal atau disebut dengan distraktor atau pengecoh. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan pengecoh berfungsi sebagai mengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tester berarti jawab pengecoh itu jelek. Sebaliknya, sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila pengecoh tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau materi yang guru ajarkan. Untuk distraktor sendiri diperlukan dengan 3 cara. Biasanya yang pertama diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, yang tiga ditulis kembali karena kurang baik. Menulis soal adalah suatu pekerjaan sulit, sehingga apabila masih dapat diperbaiki sebaiknya diperbaiki saja dan tidak dibuang, menurut Arikunto 2010. Selanjutnya dibacakan oleh Rinaldi Fatlail. Rinaldi, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu membuat dan menguji item tes. Dalam penulisan item tes dapat dibagi menjadi 5 item. Yang pertama pilihan ganda, kedua benar salah, ketiga jawaban singkat, keempat pasangan, 5 karangan. Yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat, di mana soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk soal pilihan ganda terdiri yang pertama STEM, yaitu pernyataan yang berisi permasalahan yang akan ditanyakan. Kedua, option, yaitu sejumlah pilihan atau alternatif jawaban. Ketiga, kunci, yaitu jawaban yang benar atau paling tepat. Dan keempat, distraktor atau pengecoh, yaitu jawaban-jawaban lain selain dari kunci jawaban. Soal pilihan ganda sangat efektif untuk mengukur kemampuan, mulai dari kemampuan yang sederhana sampai dengan kemampuan yang kompleks seperti kemampuan dalam pengetahuan, pemahaman, dan penggunaan konsep. Kemudian yang kedua yaitu benar salah, di mana tes objektif ini bentuknya benar atau salah. Tes objektif di dalamnya terdapat bukti-bukti soal yang diajukan dalam tes hasil belajar berupa pernyataan atau statement, di mana pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, atau lebih dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Karena hanya menggunakan jawaban itu ya atau tidak, atau mungkin juga cara menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Contohnya pada pernyataan tes benar atau salah, di soal si peserta hanya mengisi jawaban yang dimana jawaban tersebut berisi tentang jawaban jika mana pernyataannya benar, maka dia melingkari
huruf B. Dan bila mana jawabannya itu salah, maka dia melingkari huruf S. Penulisan item benar salah harus memenuhi beberapa kriteria. Yang diantaranya yang pertama yaitu soal harus singkat, jelas, bukan kalimat majemuk. Kedua, jumlah soal harus banyak dan disusun atau dasar tabel spesifikasi. Kemudian ketiga, satu soal harus berisi satu pernyataan. Keempat, tidak mengungkapkan kata-kata seperti selalu, seringkali, pada umumnya, biasanya, karena kata-kata itu memudahkan murid untuk menerka jawaban. Kemudian kelima, setiap pernyataan atau soal harus pasti salah satu atau pasti salah atau betul, atau tidak menduai arti dari soal tersebut. Kemudian yang keenam, jumlah soal yang betul dan yang salah harus seimbang. 7, urutan soal, yakni yang betul dan yang salah seharusnya tidak mengikuti pola yang teratur. Kedelapan, sebaiknya pernyataan tidak diambil langsung dari buku. Kemudian terakhir yang kesembilan, tulisan huruf B atau S pada permulaan nomor masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai. Selanjutnya yang ketiga yaitu jawaban singkat. Jawaban singkat ini yaitu item tipe jawaban pendek yang berupa kalimat pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban singkat. Umumnya tidak boleh atau tidak lebih dari satu atau dua kata, atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga subjek harus mengisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Biasanya soal tersebut berbentuk jawaban singkat ditandai dengan adanya tempat kosong yang disediakan bagi peserta tes untuk menuliskan jawabannya sesuai petunjuknya. Soal tes bentuk jawaban singkat biasa dikemukakan dalam bentuk pertanyaan. Dengan kata lain, soal tersebut berupa suatu kalimat pertanyaan yang dapat dijawab dengan singkat, berupa kata, frase, nama tempat, nama tokoh, lambang, dan lain-lain. Dalam jawaban singkat ini ada keunggulan, yang dimana keunggulan item tipe ini sebetulnya terletak pada kemudahan menulisnya, serta banyaknya jumlah item dapat dicangkup dalam setiap pengenaan tes. Hanya saja biasanya item tipe jawaban pendek sulit untuk digunakan mengungkap taraf kompetensi yang tinggi dan karenanya lebih cocok untuk dikenakan pada siswa dari tingkat pendidikan dasar. Kemudian yang keempat yaitu pasangan, dimana soal tersebut menjodohkan sebenarnya masih merupakan bentuk pilihan ganda. Jadi pasangan ini nih uji tesnya yaitu hampir sama bentukannya seperti pilihan ganda, hanya saja berbeda, yang dimana pilihan ganda terdiri atas stem dan option. Kemudian peserta didik tinggal memilih salah satu option yang dianggap paling tepat. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas bentuk kumpulan soal dan kumpulan jawaban, yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Jumlah pilihan jawaban dibuat lebih banyak daripada jumlah persoalan. Bentuk soal menjodohkan sangat baik. Kenapa? Karena untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasikan informasi berdasarkan hubungan yang sederhana dan kemampuan mengidentifikasi kemampuan dalam hubungan antar dua hal. Makin banyak hubungan antar premis dan respon dibuat, maka makin banyak soal yang disajikan. Dan terakhir yang kelima yaitu karangan atau esai, di mana tes uraian tersebut atau yang lebih sering dikenal dengan istilah tes subjektif. Karangan atau esai adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan. Yang pertama,
Tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada tes untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Ketiga, jumlah butir soal umumnya terbatas, yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. Yang keempat, pada umumnya butir-butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, bagaimana, terangkan, mengapa, uraikan, atau kata-kata lain yang serupa dengan kata-kata tersebut. Selanjutnya, administrasi tes. Administrasi tes dan scoring terdiri dari 180 standar untuk mengevaluasi, mengelola, mencetak, dan menafsirkan tes psikometri dan instrumen lainnya. 5 standar tersebut berkaitan khusus untuk menguji administrasi dan scoring tercantum dalam. Standar ini menekankan pentingnya prosedur administrasi dan scoring dalam atribut tes dan membuat yakin bahwa arah tes telah jelas dan dijaga. Adapun standar-standar dalam administrasi tes dan scoring, yaitu ICANN di dalam bukunya, dapat yang pertama dalam aplikasi CAS, administrator tes harus mengikuti dengan seksama prosedur standar untuk spesifikasi administrasi dan scoring oleh penerbit tes. Spesifikasi mengenai instruksi kepada pengambil tes, batas waktu, untuk penyajian barang atau respon, dan juga uji materi atau peralatan harus diamati. Pengecualian harus dibuat atas dasar pertimbangan profesional, terutama dalam aplikasi klinis. Dan yang kedua, lingkungan pengujian harus menjadi salah satu kenyamanan yang wajar dan dengan gangguan minimal. Pengujian harus dibaca dan dimengerti. Dalam pengujian ini berupa komputerisasi, item yang ditampilkan pada layar harus terbaca dan bebas dari sorotan. Dan terminal harus diposisikan secara benar. Kemudian yang ketiga, upaya yang wajar harus dilakukan untuk menjamin validitas skor tes dengan menghilangkan kesempatan bagi pengambil tes untuk mencapai skor dengan cara-cara curang. Keempat, pengguna tes harus melindungi keamanan bahan uji, di mana mereka yang memiliki materi tes di bawah kendali harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hanya individu dengan kebutuhan yang sah untuk mengakses materi tes dapat memperoleh akses tersebut. Selain dari itu, tidak boleh. Kemudian yang kelima, mereka yang bertanggung jawab untuk program pengujian harus memberikan interpretasi yang tepat ketika informasi skor tes diberikan kepada siswa, reinforcement, perwakilan hukum, guru, ataupun media. Dan juga interpretasi harus menjelaskan dalam bahasa yang sederhana yang meliputi tes, yaitu apa arti skor, salah tafsir dari nilai tes umum, dan bagaimana nilai akan digunakan. Pengguna pun harus berkonsultasi mengenai materi interpretatif yang disiapkan oleh pengembang atau penerbit dan harus merevisi atau melengkapi bahan yang diperlukan untuk mewakili lokal dan hasil individu akurat yang jelas. Dalam administrasi tes dan scoring memiliki prosedur yang harus diikuti, yang dimana prosedur yang harus diikuti tersebut dalam pemberian tes tergantung pada jenis tes, yakni individual ataupun kelompok, atau time, waktu, non-time, kognitif atau afektif, serta karakteristik peserta ujian, usia, kronologis, pendidikan, latar belakang budaya, status fisik, dan mental. Jadi ada karakteristiknya untuk peserta ujian, di mana tadi disebutkan, yaitu melihat dari sisi usia kronologis, pendidikan, latar belakang budaya, serta status fisik dan mental.
apapun jenis pengujian dan jenis orang yang memakainya. Faktor-faktor seperti sejauh mana peserta ujian disusun dan tingkat motivasi, kecemasan, kelelahan, dan kesehatan juga dapat mempengaruhi kinerja. Administrator sangat mempengaruhi tes individual, harus memiliki lisensi secara formal ataupun tersertifikasi sesuai agen atau tersupervisi. Pernyataan tersebut membantu untuk memastikan bahwa proses pemeriksa memiliki pengetahuan yang diperlukan dan keterampilan untuk administrasi skor dan interpretasi hasil instrumen psikometrik dari berbagai jenis, seperti variabel, waktu pelaksanaan tes, kondisi lingkungan, temperatur, suara, dan ventilasi, serta kontribusi dari individu berupa motivasi dan konsentrasi. Selanjutnya, penjelasan dari administrasi tes dan scoring. Selain dari memiliki prosedur, administrasi tes dan scoring pun mempunyai tugas pemeriksa sebelum tes administrasi, di mana pemeriksa sebelum tes administrasi berupa 1. Jadwal tes. Jadwal tes disusun oleh tester atau penguji tes sesuai dengan aktivitas dan waktu yang telah tersusun atau waktu yang sudah disusun oleh penguji tes. Jika dilaksanakan untuk siswa di sekolah, maka dilaksanakannya pada saat waktu makan, waktu bermain, waktu istirahat, dan aktivitas yang mengganggu siswa saat pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan tes dilakukan saat siswa merasa nyaman atau setelah liburan. Tes yang dilakukan memiliki waktu yang telah ditentukan, seperti 1 jam untuk siswa sekolah menengah ke atas, 1,5 jam untuk siswa sekolah menengah, dan 30 menit untuk sekolah dasar yang disesuaikan dengan tiap-tiap sesi dalam tes. Dalam pelaksanaan tes, adanya suatu perhatian yang diberikan kepada siswa dalam pemberian informasi pada tiap-tiap sesi. Kemudian tugas pemeriksaan sebelum tes administrasi yang kedua yaitu persetujuan berdasarkan informasi. Persetujuan berdasarkan informasi. Banyak negara dalam administrasi tes inteligensi atau instrumen tes psikologi dalam diagnostik kepada anak harus sesuai dengan persetujuan kepada keluarganya, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum atas anak. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan persetujuan dari agen secara profesional dan orang tertentu atau perwakilan hukumnya. Izin dari perjanjian diberikan untuk melakukan tes psikologis untuk orang dan untuk mendapatkan informasi lain untuk tujuan evaluatif atau diagnosis. Ketiga, keakraban dengan tes. Dalam hal ini, penguji atau tester harus memahami dan mengenal secara jelas alat tes yang digunakan, sehingga tidak terjadi malpraktik. Tester jelas mengenal isi dan prosedur administrasi tes. Jarang sekali orang yang mengadministrasi tes yang terstandar dapat mengkonstruksi alat tes administrator, dapat mengenal alat tes, administrasi tes, dan konten tes, sehingga prosedur tes dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan tes dan prosedur masalah dan dari administrasi tes. Keempat, menjamin kondisi pengujian yang memuaskan. Di sini tester harus memastikan bahwa setting tempat, variabel, waktu pelaksanaan tes, kondisi lingkungan, temperatur, suara dan ventilasi serta kondisi psikologis individu berupa motivasi, konsentrasi, dan performa harus diperhatikan. Artinya, tester harus memastikan supaya yang ditester ini, yang diberikan tes,
merasa nyaman, merasa tidak terbebani, dan konsen apa yang tester berikan kepada pelaksana tes. Dalam ruangan pun juga harus diperhatikan, dijaga, serta dibuat bersih dan nyaman, sehingga dapat membuat penguji tesnya ini yang melaksanakan tes konsentrasi dan juga tidak terganggu. Nah, di dalam ruangan juga perlu adanya fasilitas yang ada selama pelaksanaan tes. Ya seperti tadi yang saya jelaskan, yakni dari awal harus mempersiapkan yaitu setting tempat, variabel, waktu pelaksanaan tes, kondisi lingkungan harus bersih, kemudian suhu, temperatur, suara-suara, dan ventilasi ini diperhatikan supaya si orang yang melaksanakan tes ini berada dalam kondisi nyaman. Kemudian yang kelima, meminimalkan kecurangan. Di sini juga tester harus cukup terlatih dengan menyadari kebutuhan akan keamanan tes, yakni tes sebelum dan tes sesudah administrasi tes, serta menerima tanggung jawab. Sebelum pelaksanaan tes, tester harus meminimalkan kecurangan dengan prosedur tersusun. Dengan prosedur tersusun akan meminimalkan kecurangan selama pelaksanaan tes. Kemudian juga persiapan dari banyaknya pilihan jawaban yang ada dalam tes, distribusi alat tes, pilihan pertanyaan yang disesuaikan dengan tes. Baik, usai sudah penjelasan dan presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 kelas R4B Bimbingan dan Konseling, terkait materi prinsip dalam pengukuran psikologi, dapat disimpulkan, salah satu tugas penting bagi peneliti dalam bidang psikologi adalah memilih instrumen pengumpul data atau alat ukur yang memadai untuk tujuan mengkuantifikasikan informasi atau data penelitian, di mana instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Karena jika tanpa instrumen, peneliti tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Maka sangatlah diperlukan adanya instrumen. Jika datanya tidak ada, maka penelitian pun tidak akan bisa dilakukan. Dan instrumen juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, di mana kebenaran data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan dan mempresentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.